Pengenalan umum. Novel Tenggelamnya Kapal Panderwish adalah salah satu bentuk prosa fiksi karya Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Novel ini termasuk ke dalam angkatan Balai Pustaka dan pertama kali terbit pada tahun 1938. Sebagai cerita bersambung dalam rubrik Valenton, majalah pedoman masyarakat. Kemudian cerita bersambung itu dikumpulkan oleh Syarkawi dan diterbitkan di Medan oleh penerbit Central Current pada tahun 1939 hingga tahun 1963. Mengalami cetak ulang 7 kali oleh penerbit yang berbeda-beda. Selanjutnya ada periodisasi sastra. Novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk termasuk ke dalam angkatan Balai Pustaka karena menggunakan bahasa Melayu yang masih sangat kental bercorak romantis, mengangkat tema permasalahan adat, terutama masalah adat kawin paksa perempuan dan sebagainya, berlatar belakang masalah kedaerahan atau lekat dengan pedesaan dan kehidupan atau kehidupan sosial di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari novel Tenggelamnya Kapal Panderwick. Novel ini mengisahkan tentang cinta, adat, keturunan, dan kekayaan. Semua itu termasuk dalam kisah yang dibungkus oleh Buya Hamka dalam novel Tenggelamnya Kapal Panderwick ini. Kisah cinta abadi dari Zainuddin dan Hayati yang talkam oleh waktu, tak terpisah oleh dunia dan pincangannya adat di negeri Minang. Minangkabau sebagai salah satu suku yang memegang teguh adat dan tradisi, keturunan dan kekayaan menjadi segala-galanya. Perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Yang pertama kita akan mulai dari tema. Tema novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk ini mempunyai tema percintaan yang mengisahkan cinta yang tak sampai antara Zainuddin dan Hayati, di mana nantinya Hayati ini menikah dengan tokoh yang bernama Aziz. Mengapa Zainuddin dan Hayati tidak menjadi suami istri? Itu dikarenakan terjadinya perbedaan adat istiadat dan juga kelas sosial yang terjadi di Minangkabau saat itu. Lalu ada tokoh dan perwatakan yang ada dalam novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk ini, yaitu yang pertama ada tokoh utama pria yaitu Zainuddin, merupakan kekasih Hayati, pemuda yang selalu menderita sejak kecil namun masih tetap sabar menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Lalu Zainuddin juga termasuk orang yang bijaksana, penyabar, dan terkadang kekanak-kanakan. Lalu yang kedua ada tokoh wanita utama yaitu Hayati. Hayati ini wanita yang tegar dan sangat mencintai Zainuddin sampai akhir hayatnya. Hayati ini termasuk orang yang sabar, lemah lembut, dan sangat baik hati. Lalu ada Mak Base, orang tua angkat Zainuddin sekaligus orang gajian ibunya Zainuddin. Nah, orang gajian ini dalam bahasa Minang itu sebagai bisa disebut pembantu. Nah, Mak Base ini merupakan pembantu dari ibunya Zainuddin yang sangat setia dan baik hati. Lalu ada Khadijah, sahabat Hayati yang senantiasa mendengarkan keluh kesah dari sahabatnya. Lalu ada Aziz, suami Hayati. Nah, ia ini seorang yang temperamen dan suka menghambur-hamburkan harta. Lalu ada Muluk. Muluk ini adalah sahabat Zainuddin, orang yang setia menemani sahabatnya dalam suka dan duka. Lalu ada Mande Jamilah, orang yang rumahnya ditumpangi Zainuddin sewaktu berada di Batipu, Padang Panjang. Dia juga termasuk orang yang memandang rendah terhadap Zainuddin karena Zainuddin ini bukan orang yang kaya atau ternama. Lalu ada Ahmad, seorang adik yang sangat patuh terhadap kakaknya. Lalu ada Matengah Lima, yaitu Bibi Hayati yang sangat mengerti isi hati keponakannya yang sedang dimabuk asmara. Lalu ada Datuk Garang. Nah, Datuk Garang ini sangat mengagungkan adat Minangkabau dan memandang rendah adat yang lainnya. Lalu ada ibunya Muluk. Nah, ibunya Muluk ini sangat perhatian terhadap orang yang menumpang di rumahnya. Lalu ada Sultan Mudo, tidak suka menghina
adat orang lain seperti saudara-saudaranya yang lainnya. Lalu ada pendekar Sultan, Ayah Zainuddin yang keras kepala tetapi masih bisa sabar dalam menghadapi tingkah laku mamanya yaitu Datuk Mantari Labi. Nah, Datuk Mantari Labi ini suka bertindak suka hati atas harta yang bukan miliknya. Nah, kita sudah berbicara mengenai tema, tokoh, lalu yang selanjutnya adalah latar. Lebih tepatnya latar tempat yang ada dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini yaitu latar tempatnya berada di Makassar, Padang Panjang, Batu, Surabaya, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Malang. Lalu yang selanjutnya ada alur. Alur yang digunakan dalam buku ini adalah campuran karena diawali dengan klimaks, kemudian melihat lagi masa lampau dan diakhiri dengan penyelesaian. Lalu ada sudut pandang yang digunakan dalam sudut pandang pengarang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga. Lalu ada gaya penulisan yang digunakannya ialah menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya ada amanat yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan dan penderitaan. Yang kedua, siapa yang berbuat maka dia juga yang akan menerima balasan dari perbuatannya itu. Yang ketiga, jangan gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Yang keempat, jika kita ingin berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada jalan. Nah, yang kelima, cinta bisa membutakan segalanya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai tema, tokoh dan perwatakan, alur, latar, dan juga amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, cerita ini dilatar belakangi oleh suku, adat, dan tradisi dari daerah asal pengarang, yaitu Kota Minang. Terima kasih. Alasan memilih novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini karena novel ini sangat menarik karena membicarakan permasalahan kisah cinta antara tokoh Zainuddin dengan tokoh Hayati. Namun tidak hanya berkisah mengenai cinta belaka, tetapi juga tentang perjuangan hidup seseorang. Ceritanya sangat menguras emosi, alur ceritanya sangat menarik, serta suasana yang dibangun dalam cerita ini benar-benar seperti saat Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda. Dalam novel ini, Hamka mengkritik beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu, terutama mengenai kawin paksa. Kritikus sastra Indonesia, Bakri Siregar, menyebut Van der Wijk sebagai karya terbaik Hamka. Cetakan pertama pada tahun 1939 dan yang kedua di 1949 diterbitkan oleh penerbit Sentra Koran. Cetakan ketiga tahun 1951, keempat tahun 1958, dan yang kelima tahun 1961 diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka di Jakarta. Cetakan ke-6 tahun 1961 dan ke-7 tahun 1963. Novel itu diterbitkan di Bukit Tinggi oleh penerbit Envy Nusantara. Cetakan ke-26 tahun 2002 oleh penerbit Bulan Bintang. Novel ini telah menjadi bahan bacaan wajib bagi siswa sekolah di Indonesia dan Malaysia. Bahkan sudah diekranasi menjadi film dan menjadi film yang sangat laris, bahkan cukup terkenal pada kala itu. Film yang dibintangi oleh Pevita Pierce, Herjunot Ali, dan Reza Hardian ini sukses menarik 1.300.000 penonton sejak dirilis pada 19 Desember tahun lalu. Kemudian dari segi gaya naratif merupakan cara bertutur seorang penulis agar karyanya bersifat alami, mudah terbaca, dan menyentuh pasar dengan baik. Harus didukung penuh oleh semua unsur intrinsik karya sastra. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mempunyai cara mengungkapkan cerita yang lugas, diksi menggunakan bahasa Melayu. Unsur intrinsik seperti tema, plot, tokoh penokohan, latar, dan sudut pandang beserta diksi yang digunakan pengarang memenuhi kriteria sebagai suatu karya satir yang menyindir gaya dan perilaku masyarakat Minangkabau yang terlalu memandang suku, adat, dan kekayaan. Dari segi jenis karya, novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka ini termasuk ke dalam sastra fiksi serius karena cerita dan tokoh yang dilibatkan dalam cerita tersebut bersifat khayalan pengarang, namun bertujuan untuk mengkritisi masyarakat Minangkabau yang terlalu mengedepankan suku, adat, dan kekayaan.
Pendekatan resepsi sastra adalah pendekatan yang mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Pendekatan resepsi ini meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Selain itu, pembaca juga yang menentukan makna dan nilai dari karya sastra tersebut, sehingga karya sastra mempunyai nilai karena ada pembaca yang memberikan nilai. Dalam penelitian kali ini, kami menggunakan pendekatan resepsi diakronis, yang merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra dengan menggunakan tanggapan-tanggapan pembaca pada setiap periode. Nah, penelitian resepsi diakronis ini membutuhkan data dokumenter yang relevan dan memadai. Dalam menerapkan pendekatan ini, kami menggunakan metode angket dengan hasil sebagai berikut. Sebagian besar responden telah mengenal cerita ini, baik itu dengan cara membaca novel ataupun menonton film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Namun, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Minang, sehingga sebagian responden cukup kesulitan untuk memahami cerita tersebut. 75% responden menyatakan bahwa novel ini memiliki unsur sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Minang pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan keadaan sosial, suku, adat, dan tradisi, serta latar tempat dalam periode tersebut. 75 responden menjawab bahwa novel ini memiliki nilai moral, khususnya mengenai perjuangan hidup. 25% responden menjawab bahwa novel ini memiliki nilai religius karena dari cerita yang disajikan mencerminkan kesabaran dan ketawakalan tokoh saat mengalami lika-liku kehidupan. Lalu 50% responden menyatakan bahwa novel ini ceritanya masih relevan dengan kehidupan sosial pada saat ini, khususnya mengenai sebagian masyarakat yang masih mengedepankan keturunan, kekayaan, dan latar belakang sosial seseorang. 50% responden menyatakan bahwa novel ini dapat menambah wawasan, dan seluruh responden menyatakan bahwa novel ini memiliki amanat yang bisa bermanfaat bagi kehidupan, dan 25% responden menyatakan bahwa novel ini menginspirasi dalam menjalani sebuah kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa novel ini memiliki fungsi etis atau yang berkaitan dengan nilai moral, fungsi didaktis yang berkaitan dengan